Hai, kembali lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab, yaitu dari bab 3851 sampai 3855. Oke, kita langsung aja ya. Bab 3851. Bernard Arnault tidak berpikir bahwa Ye Chen segera memalingkan wajahnya ketika dia mengatakan bahwa dia memalingkan wajahnya. Dia tidak berani benar-benar membuat lelucon tentang kualifikasinya untuk pelelangan. Meskipun dia duduk di properti triliunan, begitu dia meninggal, properti ini tidak bisa dikatakan tidak berharga. Akibatnya, dia tertegun hampir seketika dan buru-buru masang wajah bernada rendah dan memohon, "Tuan, jangan marah. Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tolong beritahu Tuan Anda, Tuan Chen, dan katakan bahwa saya bersedia melakukannya." Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya yang gemetaran menuju ke segel giok kerajaan Chuan di lengan Zhang Elmao, menggertakkan gigi dan berkata, "Bukankah ini segel giok kerajaan Chuan? Saya membelinya." Ye Chen mendengus dan berkata, "Kamu baru saja membeli segel giok kerajaan. Itu mungkin tidak cukup." Jantung Bernard Arnault berkedut, menggepalkan tinjunya dan bertanya dengan gemetar, Lalu apa lagi yang kamu ingin aku beli?" Lagi pula, dia melirik tas palsu Zhang Elmao yang menggelembung dan dengan cepat berkata, "Atau aku baru saja membeli botol anggur perunggu sekarang. Tidak apa-apa." Ye Chen menggelengkan kepalanya, mengeluarkan daftar penjualannya selama di siang hari di toko, dan berkata, "Lihat sendiri. Bos kami tidak mencocokkan lusinan produk di toko Anda. Besar dan kecil. Sekarang Anda berada di kami hanya ada 2 jenis produk. Bukankah itu dibenarkan?" Bernard Arnault berseru, Tapi dalam daftar Anda, semua item dalam Anda hanya berjumlah 1 juta yuan. Ini biografi, ini segel giok negara hanya 3 hingga 4 miliar yang memiliki melebihi jumlah beberapa ratus kali. Bahkan, jika Anda membalas, Anda tidak bisa begitu kejam. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Semua orang adalah pebisnis dan Anda memperhatikan adalah kesopanan. Jika Anda ingin menyebut kesopanan semacam ini sebagai balas dendam, maka itu sedikit memalukan. Seperti yang saya katakan tadi, kami tidak melakukannya. Tidak mau menjual atau beli. Lagi pula, jika Anda tidak senang, Anda tidak bisa melakukan bisnis ini." "Maaf, ini semua salahku." Bernard Arnault benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa distribusi ratusan juta atau miliaran yuan saat ini adalah masalah sepele. Yang paling menakutkan adalah jika pada pelelangan ia berhasil mengambil permajaan dengan harga lebih dari puluhan miliar dolar. Penyelenggara tiba-tiba bertanya apa dirinya sendiri untuk mendistribusikan barang di tempat. Ini akan menjadi angka antronim. Jadi, dia buru-buru membungkukkan tangannya ke Ye Chen dan berkata, "Tuan ini, saya hanya menggunakan kata-kata yang salah. Tolong jangan bawa ke hati Anda. Katakan saja langsung, berapa banyak yang harus saya cocokkan? Sebagai selamat barang dalam toleransi saya tidak akan mengatakan satu kata lagi." Seperti yang dia katakan, dia berkata dengan memohon, "Selain itu, tolong bantu saya untuk memberitahu bos Anda, mengatakan bahwa saya meminta maaf dengan tulus kepadanya. Mulai sekarang, merek apapun di bawah merek saya, untuk produk apapun, saya akan mengaturnya. Seorang untuk menyiapkan 2 salinan untuk bos Anda. Bahkan jika ada lusinan nomor warna berbeda atau model yang sama, saya akan mengatur seseorang untuk membeli 2 salinan untuk setiap nomor warna, hanya untuk memintanya agar dapat melakukannya di masa depan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan biarkan aku pergi." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Saya akan membicarakan hal berikutnya nanti. Mari kita bicarakan tentang distribusi barang Anda terlebih dahulu."
Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya kepada Chang Elmau dan memerintahkan, Elmau, Anda memberikan Chongguo Yuji atau botol anggur perunggu kepada Tuan Elmau. Oke, Chang Elmau mengangguk cepat dan dengan rajin mengeluarkan 2 peninggalan budaya palsu dan meletakkannya di atas meja. Ye Chen kemudian berkata lagi, lihatlah hal-hal baik apa lagi Anda miliki di sana, dan beri kami Tuan Ernest beberapa lagi. Chang Elmo dengan cepat membuka paket itu, mencarinya sebentar, menemukan gulungan gambar, kemudian menyerahkan kepada Ye Chen dan berkata, Tuan Ye, ini adalah hal yang baik. Anda dapat membukanya dan melihatnya. Ye Chen mengambil gulungan gambar di tangannya, dan ketika dia mulai, dia bisa merasakan bahwa ini ada kertas nasi tua, dan ini pasti lukisan modern. Setelah itu, dia perlahan membuka lukisan itu dan terkejut ketika dia melihat seluruh gambar. Ini ternyata menjadi lukisan terkenal kelas dunia Mona Lisa. Apalagi ini Mona Lisa dalam gaya lukisan tradisional Tiongkok. Bernard Arnault melihat ini dan dia ingin mati. Menurutnya, hal ini tidak lagi sesederhana menghina IQ, bukan? Ye Chen sendiri tercengang, mengangkat kepalanya dan menatap Chang Elmau dengan pertanyaan di matanya. Kita lanjut lagi di bab 3852. Setelah itu, Ye Chen mengkedipkan mata padanya, yang berarti, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara meledakkan omong kosong ini. Anda harus melakukannya sendiri. Meskipun Chang Elmau takut dengan nomor astronom Ye Chen sekarang, dia masih pembohong tua yang telah berada di jalan antik selama bertahun-tahun. Dia memiliki pengalaman praktis yang sangat kaya, jadi dia dengan cepat beradaptasi dengan rutinitas ini. Jadi dia tertawa dan berkata kepada Bernard Arnault dengan cepat, Tuan Arnault, lukisan yang saya kenalkan kepada Anda hari ini cukup untuk mengejutkan seluruh dunia, lukisan timur dan barat. Lagi pula, dia berkata, semua orang tahu bahwa Mona Lisa diciptakan oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1501. Tetapi, izinkan saya memberitahu Anda bahwa lukisan ini sebenarnya bukan lukisan asli Leonardo. Ini dibuat oleh seorang pelukis hebat bernama Zhang Mengfu di Tiongkok pada akhir dinasti Song di awal dinasti Yuan. Sebelum dia menyelesaikan kata-kata, dia menunjuk ke lukisan di tangan Ye Chen dan berkata dengan serius, Hei, ini yang ada di tangan Tuan Ye dan yang dilukis oleh Da Vinci dimodifikasi berdasarkan salinan ini. Ciptaan kedua adalah plagiarisme. Bernard Arnault ini menangis tanpa air mata dan berseru, ini sangat mungkin. Leonardo da Vinci adalah master yang paling saya kagumi dan Mona Lisa-nya juga mahakarya. Bagaimana mungkin ini diplagiarisme? Ekspresi Chang Elmau penuh dan dia berkata dengan serius, lihat, ini menyentuh titik butamu. Saya katakan, lukisan ini dibuat oleh Tuan Zhao Mengfu dan Tuan Zhao di bawah pemerintahan Khan Kubilai dari dinasti Yuan. Perkiraan waktu penciptaannya seharusnya pada akhir tahun 1275 Masehi, yang lebih tua ratusan tahun lebih awal dari Leonardo da Vinci. Bukankah jelas siapa yang menjiplak siapa? Omong kosong, Bernard Arnault berkata dengan marah. Ini benar-benar tidak mungkin, dan lihat sendiri, wanita di dalam lukisanmu juga berwarna barat. Bagaimana mungkin Cina memiliki wajah barat pada waktu itu? Apa yang bisa kamu lakukan? Katakan tentang buk sebesar ini. Chang Elmau tidak panik sama sekali. Dia tersenyum dan dengan cepat berkata, jadi Anda harus bersabar dan mendengarkan pengantar saya. Pada tahun 1275 Masehi, sebuah peristiwa besar dengan dampak luar terjadi dalam sejarah dunia. Anda tahu itu apa? Bernard Arnault berkata dengan marah, saya tidak tahu. Chang Elmau berkata dengan sangat serius, Tuan Arnault, bukan karena saya mengatakan Anda tidak dapat menggurai untuk menghasilkan uang.
dan kadang-kadang membaca lebih banyak untuk belajar tentang sejarah. Setelah selesai berbicara, terlepas dari ekspresi darah Bernard Arnault yang hampir muntah, dia berkata dalam-dalam, "Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah saat penggelana barat yang terkenal Marco Polo tiba di Cina pada tahun 1275 Masehi. Bagaimanapun Jang Emo memandang Bernard Arnault dan bertanya, "Kamu harus selalu tahu perjalanan Marco Polo, kan?" Bernard Arnault marah, menggertakkan gigi dan berkata, "Aku tahu, tapi apa hubungannya dengan Mona Lisa?" Jang Elmo menggelengkan kepalanya dan menghela napas. "Kamu tidak tahu, tidak kenal takut." Setelah selesai berbicara, dia melanjutkan menjelaskan, "Saya akan memberitahu Anda bahwa Marco Polo datang ke Yonshan pada musim panas 1275, telah banyak kesulitan dan diterima dengan antusias oleh Kubilai Khan. Untuk mempromosikan pertukaran budaya antar timur dan barat, Kubilai Khan memerintahkan pelukis terkenal Zhang Mengfu pada saat itu untuk menunjukkan kepada Marco Polo dan partainya keterampilan luar biasa dari lukisan Tiongkok kami. Saat itu, Marco Polo kebetulan punya pembantu bernama Mona Lisa. Tuan Zhao Mengfu dan Tuan Zhao menggunakan pelayan itu sebagai model untuk membuat lukisan ini. Seluruh ciptaan berlangsung setengah tahun, dari musim panas 1275 hingga musim dingin 1275. Berbicara tentang ini, Zhang Elmo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Pada saat itu, Kubilai Khan memberikan lukisan ini kepada Marco Polo. Marco Polo benar-benar menganggapnya sebagai harta karun dan dia menyimpannya bersamanya, mengetahui untuk membawanya kembali ke barat. Sayangnya, Marco Polo kembali ke barat, kemudian dia masuk penjara karena kekacauan itu, dan lukisannya hilang dalam kekacauan. 200 tahun kemudian, lukisan ini dipindah tangankan ke tangan Leonardo da Vinci. Leonardo sangat terinspirasi setelah membacanya. Setelah lebih dari 10 tahun meniru siang dan malam, dia menciptakan versi Mona Lisa yang sekarang terkenal. Setelah lukisannya selesai, memberikan Mona Lisa yang dibuat oleh Zhang Mengfu kepada pelayan untuk dibakar. Pelayannya tidak tahan jatuh seperti ini, jadi dia diam-diam diberikan kepada kerabatnya, dan kemudian lukisan ini bisa menjadi milikmu dan diturunkan. Setelah mengatakan itu, Zhang Elmo memandang Bernard Arnault dan bertanya dengan serius, "Tuan Arnault, apakah Anda sudah mengerti sekarang?" Kita lanjut lagi, bab 3853. Bernard Arnault melihat tatapan serius Zhang Elmo, dan pada saat tertentu dia akan dicuci otak oleh Zhang Elmo. Dia melihat Zhang Elmo dan kemudian Mona Lisa di tangan Ye Chen. Setelah beberapa iterasi, otaknya sudah terang. Ye Chen juga tahu bahwa Zhang Elmo berbicara omong kosong, tetapi dia benar-benar tidak berpikir dia bisa membuat cerita sebesar itu dengan ratusan ribu putaran. Dan dia tidak mengagumi bocah tua ini sedikit dalam di hatinya. Antara lain, keterampilan omong kosongnya pasti dapat dianggap sebagai yang terbaik. Namun, Bernard Arnault dengan cepat pulih, mengetahui bahwa ini pasti cerita yang dibuat oleh Zhang Elmo. Jadi, jangan katakan apa cerita ini benar atau tidak. Bahkan itu benar, tidak mungkin sekelompok orang ini dapat memberi lukisan ini kepada diri sendiri. Dari botol anggur perunggu imitasi plastik tadi, dapat dilihat bahwa dua orang di depan mereka hanya ingin mengadu uang mereka sendiri, dan sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil keuntungan dari setengah sen. Jadi, dia melengkungkan tangannya ke Zhang Elmo dan berkata dengan ekspresi sedih, "Tuan, saya mengagumi kefasihan Anda, dan saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Setelah berbicara, dia menatap Ye Chen lagi dan berkata, "Tuan, tolong beri harga lukisan ini."
Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, Mona Lisa yang diduga plagiat sekarang tergantung di koleksi Louvre di Prancis. Meskipun tidak mungkin untuk dilelang, saya kira jika itu dijual, setidaknya bisa akan dijual sampai $1 miliar Amerika Serikat. Ketika benar-benar mendengar ini, hatinya bergetar. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Jika Anda berani menawar harga setinggi itu untuk barang rusak ini, saya lebih suka tidak berpartisipasi dalam pelelangan pil permajaan. Dan saya tidak akan pernah menerima model distribusi Anda. Setelah itu, Ye Chen berkata sambil tersenyum, lukisan di tanganku, biar Tuan Ernest mengambilnya sepotong. Lukisan ini, segel giok baru saja turun ke negara ini, dan botol anggur perunggu. 3 kemas semuanya, dan kamu bisa mengambilnya 2 miliar yuan. Bernard Ernest tercengang setelah mendengarnya. 2 miliar? Dia tidak bisa mengerti orang seperti apa yang akan menjadi hitam pada tingkat ini. Hanya 3 jenis lusin ini, dan bahkan dengan berani meminta 2 miliar. Jadi dia selalu berkata, 2 miliar terlalu banyak, bukankah puluhan juta atau bahkan 1 miliar tidak cukup untuk menebus hilangnya 1 juta itu? Ini 100 kali lipat. Saat ini dia berkata, dia menggetakkan gigi dan berkata, jika kamu begitu tidak tahu malu, maka aku tidak baik menyerahkan lelang ini daripada menerima permintaanmu untuk berlebihan. Tidak masalah, Ye Chen berkata dengan ringan. Akan ada ginseng kaya di lelang pil permajaan. Jika Anda lebih atau tidak akan lebih, dan jika Anda kurang, Anda tidak akan terlalu banyak. Hanya seperti tas di toko Anda. Beberapa orang kaya akan mengambilnya, membeli dengan barang. Mereka yang tidak mau mengeluarkan uang untuk barang akan pergi. Jika tidak pernah peduli tentang itu. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, Tuan Ernest, saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika Anda menolak untuk mendistribusikan barang ini dan menarik diri dari pelelangan, Anda akan dilarang berpartisipasi dalam pelelangan selama sisa hidup Anda. Anda sebaliknya mempertimbangkan dengan cermat. Bernard Ernest langsung ketakutan setelah mendengar ini, dan dengan cepat berkata, Tuan ini, bahkan jika Anda ingin mendistribusikan barang, Anda tidak harus mengatakan 2 miliar sekaligus kan? Bisakah ini kurang? Ye Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, maaf Tuan Ernest, tidak ada ruang bagi Anda untuk menawar. Anda memiliki begitu banyak toko mewah di seluruh dunia, dan Anda tidak tahu berapa banyak kekayaan yang Anda miliki. Gila-gilaan dikumpulkan setiap tahun dengan mencocokkan barang. 100 miliar bisa dikatakan kurang. Sekarang, biarkan Anda mengambil 1 miliar. Atau tidak senang. Kalau begitu, saya rasa Anda tidak perlu berpartisipasi dalam lelang ini. Jauhkan uangmu dan kembali ke Prancismu. Pergi, meski hati benar penuh amarah. Saat ini dia sebenarnya telah menerima jauh di lubuk hatinya. Kita lanjut lagi, bab 3854. Dia sendiri adalah industri distribusi. Mengandalkan trik distribusi, dia telah menghasilkan ratusan miliar. Oleh karena itu, dia memahami bahwa alasan para pelaku bisnis memiliki kepercayaan diri untuk meminta konsumen mendistribusikan barang adalah karena mereka memiliki keyakinan mutlak terhadap produknya. Begitu mereka tahu bahwa konsumen bersedia mendapatkan produk ini dengan biaya apapun, mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk meminta konsumen mendistribusikan barang tersebut. Tas lebih dari 100.000 yuan harus dilengkapi dengan 200.000 barang, dan arloji 200.000 yuan harus dilengkapi dengan barang 400.000 dan 500.000. Mereka semua secara akurat memahami psikologis konsumen, jadi mereka dibantai dan dapatkan mereka. Sekarang dia tidak bisa meminta pil permajaan. Biarkan dia mendistribusikan barang untuk ini. Dia hanya bisa mengentakkan gigi dan menerimanya. Lagi pula, Anda selalu harus membayarnya kembali ketika Anda keluar.
Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan setuju dan berkata kepada Ye Chen, "Oke, 2 miliar ada 2 miliar." Ye Chen mengangguk puas dan berkata dengan ringan, "Nanti, Presiden Chen dari Istana Buckingham akan membeli Anda akun publik di sini. Dan Anda dapat langsung mengatur keuangan untuk mengirim uang." "Oke," benar Enoch mengangguk dengan cemberut dan berkata dengan marah, "Saya akan mengatur pembayaran sesegera mungkin." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Arnold, di masa depan, saya masih akan lebih banyak dalam berbisnis. Anda dapat menjual barang dengan harga berapapun. Jangan selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari pemasaran kelaparan dan..." Bernard Arnold bertanya dengan marah, "Bukankah kamu sama?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bos kami telah mengatakan bahwa begitu uang untuk distribusi Anda dibayarkan kepada rekening Istana Buckingham, dia akan menyumbangkan semuanya ke program peningkatan gizi anak Cina yang untuk wajib belajar di pedesaan. Jadi, jangan bilang Anda hal yang sama adalah bahwa apa yang dia lakukan adalah baik, apa yang Anda lakukan adalah jahat. Dalam kata-kata Cina kuno kami, dia merampok orang kaya dan membantu orang miskin." Bernard Arnold bertanya dengan heran, "Apa yang dilakukan rencana nutrisi ini?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Ini adalah program pengentasan kemiskinan yang didirikan oleh dana negara. Ini hanya untuk menargetkan siswa yang menerima pendidikan wajib. Menurut standar 4 yuan sehari, ini memberikan subsidi makanan kepada lebih dari 20 juta siswa sekolah pedesaan di seluruh dunia. Dihitung berdasarkan makan siang 4 yuan per hari untuk setiap anak di daerah pedesaan yang miskin. 2 miliar ini dapat menyediakan makanan siang sepanjang tahun untuk 1,4 juta anak di daerah pedesaan yang miskin. Ini juga merupakan jasa besar." Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata lagi, "Tetapi jasa ini tidak ada hubungannya dengan Anda, kecuali Anda juga secara aktif menyumbang 2 miliar lagi." Haruskah aku menyumbang juga?" Benar Enoch memiliki keinginan untuk mati saat ini. Yang paling dia takut sekarang adalah setelah Ye Chen memaksanya untuk mendistribusikan barang, dia juga memaksanya untuk menyumbangkan uang. Melihat kematikan di wajahnya, Ye Chen mencibir dan berkata, "Tuan Arnold, jangan terlalu takut. Jika Anda tidak ingin menyumbang diri, kami tidak akan memaksa Anda untuk menyumbang. Bagaimanapun juga, menolong yang kuat tidak manis." Bernard Arnold akhirnya menghela napas lega. Salah satu hal yang paling tidak disukai dalam hidupnya adalah sumbangan. Menurut pendapatnya, uang itu diperoleh dengan kerja kerasnya, dan dia dapat membelanjakannya apapun yang terjadi, tetapi tidak dapat menyumbangkannya. Dia sudah menderita kerugian sebesar dan setuju untuk membagi 2 miliar. Jadi dia tidak mau membayar lagi. Tapi ini masalahnya, 2 miliar ini sudah cukup untuk membuatnya sakit untuk waktu yang lama. Oke, kita sambung lagi ke bab 3855. Menurut Bernard Arnold, membayar uang untuk mengaku. Ye Chen berkata kepadanya dengan puas, "Tuan Arnold, distribusi barang telah berakhir untuk saat ini. Tetapi bos kami masih memiliki sesuatu untuk diberitahu kepadamu." Bernard Arnold cepat-cepat berkata, "Tolong katakan." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus menyimpan daftar distribusi yang baru saja aku tunjukkan padamu, dan jangan membiarkan siapapun mengetahuinya." Bernard Arnold berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkannya ke dunia luar." "Itu bagus." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu." Bernard Arnold bertanya dengan cepat, "Jika Anda memiliki hal lain untuk dilakukan, tolong beritahu saya." Ye Chen dengan santai berkata, "Bos kami sangat tidak menyukai toko Anda di Jinling. Maksudnya, Anda membiarkan Anda mengatur penarikan toko sesegera mungkin. Jangan simpan orang di toko asli, dan buka semuanya, terutama yang mendistribusikan barang. Jangan bayar komisi sepersen pun." Bernard Arnold sendiri membenci toko ini. Dia tidak ragu-ragu untuk menyetujui ini.
Oke, Ye Chen mengangguk puas dan tersenyum. Dalam hal ini, maka kami mengumpulkan barang antik yang tak ternilai ini, dan kami akan pergi dulu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen memasukkan 3 benda ke dalam pelukannya, lalu menyapa Zhang Elmo dan meninggalkan kamar presiden bersama-sama. Begitu dia berjalan keluar dari pintu kamar, Zhang Elmo tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan berkata, "Kamu, Tuan Ye, kamu sangat kejam. Hanya hal kecil itu, biarkan aku memasukkannya. Jalan antik saya tidak berani menawar 200.000 yuan, dan Anda benar-benar menawar 200 miliar dengan lelaki tua itu sekarang. Ini hampir puluhan juta kali lipat keuntungannya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Zhang Elmo, kamu tampil baik hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan meminta Chen Zekai untuk menyiapkan 2 juta uang tunai untukmu." Ketika Zhang Elmo mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan cepat. "Tuan Ye, saya tidak bermaksud bahwa berapa banyak uang yang Anda hasilkan adalah keahlian Anda. Saya tidak cemburu sama sekali." Ye Chen berkata, "Ini adalah hati kecilku. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkanmu membantu dengan sia-sia." Zhang Elmo buru-buru menolak. "Tuan Ye, ini hanya masalah usaha bagi saya, dan harga pembelian barang-barang itu juga sangat murah. Saya di sini untuk membantu Anda melakukan permainan. Jadi, mengapa saya malu untuk meminta bantuan Anda?" Ye Chen tersenyum dengan tenang. "Zhang Elmo, pegang saja untukmu. Kamu tidak harus sopan denganku." Zhang Elmo berseru, "Tuan Ye, jika Anda benar-benar ingin memberikannya kepada saya, tolong bantu saya dan sumbangkan juga." Ye Chen tidak bisa tidak melihat Zhang Elmo dan tersenyum. "Zhang Elmo, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Ini bukan 200 yuan, ini 2 juta. Zhang Elmo berkata dengan percaya diri. "Ya, Tuan Ye, saya telah mempertimbangkannya. Anda bahkan menyumbang 2 miliar. Apa pendapat Anda tentang 2 juta saya?" Melihat sikap yang tegas, Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, saya tidak menyangka Anda, Zhang Elmo, memiliki kesadaran ini. Jangan khawatir, saya pribadi akan mengeluarkan 2 juta lagi dan menyumbangkannya atas nama Anda." Zhang Elmo berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak Tuan Ye." Ye Chen ingin apa yang baru saja dikatakan Zhang Elmo, dan Ye Chen ingat apa yang baru saja dikatakan Zhang Elmo, dan memang dia masih memiliki beberapa tingkat keterampilan. Jadi dia bertanya kepadanya, "Zhang Elmo, kamu diculik di jalan antik. Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan sepanjang tahun?" Zhang Elmo berkata dengan malu, "Saya benar-benar tidak ingin bersembunyi dari Tuan Ye. Penghasilan saya tidak stabil. Kadang-kadang saya tidak dapat membuka satu pesanan selama sebulan. Tetapi kadang-kadang saya menjual pesanan dalam jumlah besar dan saya tidak dapat memilikinya untuk bekerja selama beberapa bulan." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi. See you.